surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ini ayat di antara kemuliaan yang diberikan kepada Ahlul Badar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fassahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, ya, pengetahuan berapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ceritanya begini. Ketika Nabi ada ta'lim seperti kita sekarang ini, itu agak dekat dengan Nabi. Sahabat-sahabat itu banyak yang dekat sehingga penuh. Kemudian datang Ahlul Badar, orang yang pernah ikut perang Badar. Nah, sehingga diberilah dia waktu, tempat. Ya kan? Maka yang ada ini diminta untuk bergeser. Bergeser, berlapang, diberi tempat untuk Ahlul Badar itu. Gitu ya. Tapi ada juga yang agak berat, Bu. Kalau kita nggak, ego kita ini kadang-kadang itu ya. Ya kan? Kalau kita udah duduk di sini, ya kan? Kadang-kadang diminta pindah itu kadang-kadang kita singgung loh kadang gitu ya. Nah, ada enggak seperti itu? Iya kan? Nah. Hah? Oh, enggak. Gitu ah. Kadang-kadang walah tarmarsu netap di situ gitu. Ya kan? Lalu tiba-tiba orang baru, ya kan? Lalu kita tergeser gitu ya. Nah, ini bayangkan ayat turun gitu. Bukan, jangan dikira Ibu kita digeser itu kadang-kadang kita akan merasa direndahkan gitu ya. Masa awak lo bergeser, awak dari awal tadi si kuliah gitu ya. Kok baru tiba. Kadang-kadang itu perasaan kita, nak. Awak lo digeser memang siapa nanya gitu ya. Kok hebat benarnya, tapi nyata kan terlambat. Macam-macam lah setan membisian gitu. Di ayat ini Allah mengatakan bahwa apa di sini? Kalau kamu mau berlapang-lapang, ya kan, Allah yang akan memberi kelapangan. Dia mengalah tersinggung kan, Allah yang akan memberi kelapangan. Kalau disuruh kamu berdirilah, Bu, tagaklah Bu, geser kemari pokoknya enggak usah tersinggung. Allah yang mengangkat derajatmu. Ya kan? Nah, jadi tabalik ya. Tabalik awak biasanya merasa dilecehkan, padahal kita yang mau berlapang-lapang di majlis, kita mau berdiri tagak awak untuk memberi tempat kepada orang yang baru datang. Ternyata ada dua yang kita dapatkan di situ. Satu, Allah yang beri kelapangan kepada kita. Ya kan? Yang kedua, Allah yang akan meninggikan derajat kita gitu. Jadi kalau orang-orang yang penuntut ilmu itu ibu-ibu, ya kan? Allah akan berikan kelapangan, ya kan, dalam kehidupan dia, dan Allah akan beri derajat yang tinggi. Nah, itu. Nah, ahli Badar ini termasuk yang dimuliakan. Nah, jadi termasuk di antara Hafsah kemarin itu, ya kan, yang anak dari Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab kan. Nah, itu suaminya juga meninggal akibat dari perang Badar. Nah, sekarang Zainab, suami pertamanya gugur syahid di waktu perang Badar. Ya kan? Yang disebut dengan Ubaidah bin Al-Harits atau Abdullah bin Jahsi itu. Ya kan? Nah, ini Rasulullah menikahi, ya, nampak di sini ya. Okey. Kadang Ustaz. Boleh tahu matulah mau pakai. Ya nak. Di sini.
Jadi suami pertama gugur waktu syahid perang Badar. Jadi suaminya ini termasuk sahabat yang utama. Iya kan? Karena yang hadir di perang Badar itu orang-orang pilihan. Iya kan? Nah, jadi yaitu disebut Ubaidah bin Al-Haris. Jadi Rasulullah menikahi bentuk penghormatan dan perlindungan kepada wanita yang dalam kesulitan hidup. Kadang-kadang begini Bu, rayu-rayun itu macam-macam. Dari keluarga, kan ada rata-rata orang ini kan dia sudah Islam tapi keluarganya tidak Islam. Ada yang seperti itu. Nah, ketika suaminya sudah apalagi hijrah ke Madinah. Ini tahun kedua nih Bu. Tidak ada yang bawa harta dari Makkah ke Madinah kan? Kini kita berangkat dengan suami. Ada yang istrinya saja, ada yang seperti itu. Ada yang suaminya saja yang berangkat. Tahu-tahu kita sudah berada di rantau, kan di rantau namanya tuh. Iya kan? Dulu di Makkah, lalu pindah ke Madinah. Ini bersama suami. Kini suami meninggal, tinggallah sebatang kara di situ gitu. Nah, jadi Rasulullah menikahi bentuk penghormatan karena suaminya wafat di dalam perjuangan. Nah, untuk melindungi itu, ya kan? Walaupun tidak lama ya, tidak lama. Di wafatnya 2 atau 3 bulan setelah menjadi Ummul Mukminin. Itu dimakamkan di Baqi. Nah, jadi istri Rasulullah ini wafatnya cuma berapa bulan saja. Ya kan? Dari setelah menikah dengan Rasul. Ya kan? Tapi dia dapat gelar Ummul Mukminin. Enggak boleh, Bu. Ya, rata-rata umurnya masih belum. Yang tua itu ya, kalau umur Zainab ini ya rata-rata diceritakan sekitar 40-an lah. Ya kan? Masih banyak muda, dia kuat. Ya kan? Ya kan? Dia wafatnya kan karena ini suaminya karena perang. Ya kan? Perang Badar. Ya kan? Tidak terlalu tua, tapi ini memang meninggalnya dalam kondisi sakit dan hanya berapa bulan saja yang ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat di sini, ya kan? Karakter utama yang akan kita teladani di sini. Kalau gelarnya tadi udah Ummah Masakin. Ini bukan hanya ketika berada di Madinah. Dia sudah dikenal orang semenjak di Makkah. Ya kan, bahwa belum lagi masuk Islam dia sudah dekat dengan orang-orang, sudah peduli gitu. Jadi kini itu ada juga tuh Bu yang peduli dengan orang-orang miskin walaupun dia kan tidak Islam kan, ada juga yang dulu ada siapa tuh bidan yang sampai menjual rumahnya, mobilnya untuk membangun klinik bersalin gratis. Ada yang seperti itu.